wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi biar semangat. Sudah dengar tadi orang Medan ngomong? Kenceng sekali, kedengeran di sana tadi. Lagi di apartemen tadi nunggu, kedengeran banget suara orang Medan itu kenceng banget, gila. Tapi hari ini adalah hari setelah Lebaran ya, tanya ya. Tapi kalau ngomongin soal Lebaran, kita ngomongin soal mudik. Sebelum Lebaran kemarin gue baca berita tentang persiapan kepolisian untuk menghadapi kejahatan-kejahatan di pada saat mudik ya. Gue baca berita yang menurut gue nih aneh banget. Berita kayak gini, gue baca dulu. Tahu lupa. Bukan materi, berita, tapi materi. Di terminal Kampung Rambutan itu sering terjadi kejahatan. Walaupun ramai pemudik dan polisi, kejahatan masih tetap terjadi. Begitu melihat polisi reserse atau polisi yang berpakaian bebas atau preman, penjahat tak akan bereaksi. Nah, akhirnya kepala terminal meminta polisi untuk merotasi anggota reserse supaya penjahatnya tidak diam, tapi bereaksi. Akhirnya penjahat itu aneh menurut gua. Nih, penjahat-penjahat di sana katanya sudah hafal sama polisi-polisi yang berpakaian bebas. Jadi dia tidak bereaksi. Tapi pada saat polisi berpakaian seragam, dia tetap beraksi. Nah, ini dia harus merotasi polisi reserse. Biar polisi si penjahat ini bisa ditangkap. Kenapa harus dirotasi? Biarin aja polisi memang ada apa oleh penjahatnya, diam di situ. Biar penjahatnya tidak melakukan kejahatan, benar nggak? Oh iya. Jadi menurut ada satu keanehan lagi. Kenapa kepala terminalnya hafal dengan penjahat-penjahat yang sudah hafal dengan polisi resersenya? Berarti kepala terminalnya sudah hafal dengan penjahatnya. Benar nggak? Kenapa harus rotasi polisi resersenya? Kenapa harus rotasi penjahatnya? Biar kepala terminal tidak hafal penjahatnya. Dan lagian ini polisi reserse tapi tidak hafal sama penjahatnya. Tapi baguslah kalau memang polisi reserse berpakaian preman ini lebih ditakuti oleh penjahatnya. Itu bagus kalau menurut gua. Nah, tapi menurut gua jangan ditakuti. Kalau pengen penjahat itu muncul, jangan pakai baju polisi atau baju preman. Kasih aja baju cheerleaders. Gua yakin dia akan nyerahin diri. Karena kasihan sama polisinya. Boleh tepuk tangan? Itu berita doang. Gua mau ngomongin alhamdulillah kemarin adalah puasa pertama kali gua bareng istri. Istri orang. Ya gua kan orang juga. Terus ada yang nanya sama gua, Mak, nggak enak banget. Kalau setiap nanya sama gua pasti nggak enak. Mak, wah enak dong puasa bareng istri gitu ya, bisa buka bareng, sahur bareng. Kalau gua sih biasa aja ya. Karena gua mau nikah gitu atau sebelum nikah pasti puasa barengan, bener gak? Pas azan maghrib, bener gak? Iya. Emang kalau belum nikah puasa nggak bareng gitu? Puasanya kalau yang belum nikah pas azan subuh gitu kan nggak juga. Jadi gue emang udah biasa dengan istri gue itu buka bareng dan sebagainya. Jadi itu adalah hal yang biasa. Yang tidak biasanya adalah bulan puasa kemarin istri gue itu hamil. Alhamdulillah laki banget ya. Strong. Jadi tolong yang suka hamil laki jangan sampai gue. Tapi kalau orang hamil itu kadang-kadang pernah jadi gitu ya. Istri gue itu yang dia itu biasanya suka sama bakso. Itu sekarang dia jadi nggak suka sama bakso. Jadi kalau gue ngomong bakso, yang mau bakso nggak? Bener dia tuh jadi mual-mual gitu. Yang mau bakso nggak? Gimana ya? Dulu dia suka banget sama bakso. Gua ngomong bakso aja dia langsung mual. Aja tiap hari gua kerjain kalau gua lagi bete gitu. Bakso. Sengaja gitu gua kalau lagi bete banget, dia lagi tidur, gua bisikin. Muntah-muntah.
Tapi alhamdulillah bini gue belum ngidam yang macem-macem. Jadi katanya kan kalau orang udah lagi hamil tuh ngidamnya itu bisa aneh-aneh. Terus nyalahin anak yang ada di dalam gitu kan. Kasihan kan? Lu apa disalahin ininya. Ada yang aneh itu, jadi gue ngobrol sama beberapa saudaranya. Istri kamu ngidamnya apa? Oh belum ngidam apa-apa. Tetangga kita nih, itu ngidamnya aneh-aneh. Ngidamnya tuh ada yang punya mangga asam, tapi ngambilnya harus maling. Suaminya itu sampai diikutin suaminya. Aku pengen mangga asam. Yaudah aku ambil, tapi kan harus maling. Itu kasihan kan, sampai mati suaminya dibegitu. Tapi yang lebih aneh lagi ada yang lebih aneh lagi apa coba? Dia ngidamnya itu pengen nasi penas dibulet-bulet, tapi dicocolin sama orang botak. Dan itu dia ngomongnya selalu, ini kan permintaan anak kamu. Anak aku macam apa yang minta seperti itu? Jadi kalau ada orang botak itu, dia sampai nungguin di luar, kayak nungguin ada orang botak lewat cocolin gitu. Aneh banget. Aneh banget. Itu anaknya, gua yakin karena perempuan itu begitu pengen nyusahin aja suaminya. Karena suaminya udah nyusahin dia selama 9 bulan ya. Emang ngelakuinnya mah enak, tapi susahnya 9 bulan. Ada lagi permintaan ketiga yang paling aneh apa coba? Jadi istrinya itu ngidam rokok yang udah cuma setengah, puntung rokok. Tapi harus dari orang yang lewat. Jadi selama dia hamil itu nungguin orang lewat, rokok nih diikutin. Puntungnya langsung di. Ini makanya gue yakin kalau perempuan yang ngidam itu bukan karena anaknya, karena elunya aja pengen berlebihan itu ya, pengen nyusahin suaminya. Tapi mudah-mudahan istri gue nggak ngidam yang macem-macem. Cuman yang kemarin bikin kesel itu adalah ketika gue ajak ke rumah sakit, diperiksa kandungannya, dia pengen diperiksanya sama dokter laki-laki. Dan dia ngotot. Bete, gue serius, gue bete banget ya. Kenapa sih kan ada dokter perempuan, kenapa harus minta laki-laki? Nggak mau, pokoknya aku pengen diperiksa sama dokter laki-laki. Oh my god. Gue tahu ya, gue baru pertama ngamilin, gue tahu ya, maksudnya karena sebelumnya nggak pernah jadi. Walaupun gue pernah nih, jadi ketika gue tahu gitu ya, istri gue telat gitu, gue udah mulai tegang nih, wah telat. Terus pas dia tes ternyata hamil, wah gue langsung panik, gue langsung nyari dokter aborsi. Tapi ternyata gue udah nikah, lupa, oh kebiasaan. Iya maksudnya yang gue ya maksudnya gue heran itu kenapa harus ada dokter laki-laki, dokter kandungan laki-laki. Ini ya, kalau yang lagi hamil atau cek pertama kehamilan itu diperiksanya bukan bagian sini, tapi di belakangnya dimasukin sesuatu ke dalamnya untuk dilihat bagian-bagiannya. Kalau dokter laki-laki, nih gua nih ya laki-laki nih, jangankan nyentuh ya, ngelihat aja itu prosesnya panjang. Ini dokter kandungan udah ngelihat, terus kita bayar dia gitu kan, kurang ajar, enak aja. Enak aja gitu. Dan jadinya aneh juga dan tapi akhirnya nggak ada dokter laki. Alhamdulillah nggak ada dokter laki-laki, adanya dokter perempuan. Di situ aja bagi gua adalah awkward moment gitu ya. Ini ada dokternya nih, oke, silakan dicek. Terus gua dipanggil, Pak sini Pak, kita lihat. Kita bertiga ngejajar liatin yang punya bini gua. Ini kayak nobar gitu. Terus ngobrol, ngeliatin lagi. Lihat Pak, rahimnya. Iya sih, cuman aneh aja. Bayangin kalau itu laki-laki dokternya. Iya, kalau bayangin di sebelah gua nih laki-laki yang gua nggak kenal, istri gua juga nggak kenal, ditemenin sama asistennya juga yang laki-laki, kita bertiga nonton gitu. Gua kalau misalnya itu terjadi, gua bakal liatin terus itu dokter. Nelan ludah dikit gua. Kok jadi gua keluarin. Ya,
Tapi mudah-mudahan lah, walaupun nanti dokternya laki-laki kandungan, mudah-mudahan dokter lakinya kurang normal juga ya. Jadi yang sekong juga gitu. Tenang, gue mah menikah emang sangat apa ya, orang bilang itu nikah itu rezeki ngikutin katanya. Tapi kalau udah nikah mah enggak juga. Kesusahan nyusul, wah, pakai rakin, wah. Jadi untuk lo yang belum nikah, gue kasih tahu ya, di zaman sekarang ini ada 3 alasan orang kenapa jomblo. Yang pertama adalah karir. Yang kedua adalah karena dia belum waktunya aja gitu, nggak mau, belum mau. Yang ketiga adalah dia kurang percaya diri. Ingat, jodoh itu adalah cerminan diri. Ingat, jodoh itu adalah cerminan diri. Kalau lu udah menemukan jodohnya, berarti itu adalah lu, tampilan lu. Jadi lu untuk orang-orang yang jelek jangan sombong, ngaca. Enggak, jadi kalau misalnya lu, gue ditanya gitu, lu kok jelek dapet ceweknya yang cantik? Gue jelek tapi kaya, itu. Jadi kalau lu jelek harus kaya, men. Ya? Lu ya? Terus ingat, gue pengen ngomongin soal jodohnya gini. Jodoh itu tidak datang dengan sendirinya, ya. Jadi jodoh itu, lu kalau menemukan jodoh, itu jangan mengejar jodoh itu, tapi menjemput jodoh. Ada beberapa hal yang lu harus lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah mencari tanda-tandanya, ya. Yang pertama, lu kalau mencari jodoh, jangan cuma doa doang. Doa gitu tiap hari di kamar, ya Allah berikan aku jodoh ya Allah, tiap hari gitu. Ya gak akan ada jodoh yang datang ke lu. Gak mungkin jodoh itu tiba-tiba ketika lu doa, ya Allah berikan aku jodoh, buak datang gitu. Aku jodohmu. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada yang tiba-tiba misalnya laki-laki gitu, lu lagi ngelamun gitu, pengen jodoh, tiba-tiba ada cewek yang nyamperin. Nggak ada. Kalau ada yang nyamperin paling SPG, nawarin rokok gitu. Ya kalaupun lu itu SPG itu bisa jadi jodoh buat lu sebenarnya. Kalau lu beli rokok dia ada 2 atau ya. Dan tapi ini kalau gua ngomongin SPG rokok itu yang paling nyebelin kalau menurut gua adalah SPG yang dia tidak menawarkan produk rokoknya, tapi menawarkan kesedihan. Ada nih cowok-cowok nih kalau ditawarin rokok nih sama SPG yang sedih gini, bang, beli rokok saya bang, baru kejual 1 bang, saya harus sampai target bang, keluarga saya di rumah susah bang. Nyuruh jualan rokok apa jualan apaan sih? Sebab itu bawaannya pengen ngawinin gitu. Cuman harus 2 ton juga. Jadi segeralah. Setelah itu lu menemukan tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya mungkin ketika lu udah berdoa gitu, lu ketemu SPG kayak gitu, mungkin itu jodoh lu gitu. Kalau enggak ada cewek yang tiba-tiba nyamperin lu, terus nanya jalan, nah itu juga bisa jadi jodoh lu gitu. Kan biasanya di jalan gitu suka ada gitu cewek nyamperin. FTV banget. Enggak, kalau RTP mah ditabrak, biasanya ditabrak baru jadian. Udah ini udah aja ya. Terima kasih, saya Mek Dani, terima kasih.